Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Muhammad dengan NIM 1203230118. Saya dari kelas IF 0303. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari materi kuliah algoritma dan struktur data, yaitu tentang single linked list. Baik, saya akan mulai share screen-nya. Baik, jadi di sini pertama kita menggunakan library include studio.h dan itu standar library.h. Di sini kita juga menggunakan uh, type def struct not pointer address ya, yang digunakan untuk mendefinisikan address sebagai tipe pointer ke dalam struct node. Jadi di sini tuh bisa digunakan untuk sebagai singkatan untuk struct node yang menggunakan sebuah pointer. Lalu di sini menggunakan struct dengan nama node yang memiliki parameter value dengan tipe data integer dan parameter next dengan tipe data address sendiri. Lalu berikutnya ada fungsi create node. Di sini create node yaitu untuk membuat sebuah node baru dengan parameter data. Di sini akan gunakan node. Di sini kita akan, sorry, di sini address dan malloc atau lokasi dari data, ya dia akan dinamai dengan new node atau diganti dengan nyaman new node. Lalu nilai dari new node-nya akan berubah. Jadi nanti data ini dia akan berubah jadi akan diganti menjadi new node value atau nilai dari new node-nya. Lalu new, new node-nya, next dari new node bernilai 0 karena masih buat node baru. Lalu selanjutnya ada insert first, yaitu yang masukkan node di bagian pertama. Jadi di sini menggunakan parameter head dan menggunakan parameter data. Di sini kita memanggil fungsi create node, berarti kita harus membuat node dulu, lalu kita ubah dengan nama new node. Di sini akan memeriksa if jika new node sama dengan 0, berarti di sini kita akan mengprint tidak bisa membuat node karena new node-nya tidak ada. Lalu dia akan return jika new node di next-nya, jika next new node-nya jika ada, maksudnya node-nya ada, maka nanti next new node-nya akan berubah jadi head dan head-nya akan berubah jadi new node. Jadi nanti node yang baru itu akan berada di paling depan dan akan menjadi kepala dari node tersebut, akan menjadi bagian pertama yaitu kepala dan akan return. Setelah itu di sini ada insert pass. Fungsi insert pass itu masukkan node ke dalam bagian terakhir dari node-nya atau dari barisan node-nya. Di sini menggunakan parameter head dan menggunakan parameter data. Di sini sama, kita akan manggil fungsi create node, yaitu untuk membuat node baru kan. Jadi kita manggil fungsi create node dan kita menggantinya dengan nama new node. Jika new node-nya sama dengan 0, maka tidak bisa membuat node. Dan jika head-nya sama dengan 0, maka dia akan return ke new node-nya tadi. Setelah itu, jika setelah itu kita mengubah uh, node, kita akan mengubah head-nya ini menjadi sebuah tail. Kita akan mengubah head-nya menjadi tail. Lalu pada next tail-nya, di sini meriksa apakah next tail-nya tidak sama dengan 0. Jika iya, maka di sini tail next-nya berarti tail next-nya adalah tail itu. Maksudnya kan jika kan ada sebuah node baru nih, ini ada sebuah node sebelumnya. Terus kita masukkan node baru. Maka nanti next ini akan menuju ke tail ini. Maka di sini nanti akan menjadi tailnya. Ini jadi tail next-nya adalah node ya. Gitu. Setelah itu kita memanggil fungsi insert after. Kita akan menjelaskan fungsi. Selanjutnya dari insert after itu masukkan node setelah node tertentu. Jadi kita masukkan node di setelah
node yang kita inginkan. Di sini menggunakan parameter head, menggunakan parameter data dan pref value, yaitu pref value itu adalah variabel pengganti di mana pref value itu berarti nilai nilai yang nilai sebelum atau node sebelum dari node yang ingin kita masukkan. Di sini kita menggunakan variabel bantu juga dengan nama kursor, dan headnya akan di sini diubah menjadi kursor. Maka nanti diperiksa while kursor tidak sama dengan nol dan value kursor tidak sama dengan pref value, maka kursor next akan ganti jadi kursor. Maka di sini tuh ini looping. Jadi di sini jika kursornya tidak sama dengan nol dan value dari kursornya tidak sama dengan nilai yang kita inginkan, maka di sini akan terus berlanjut hingga menemukan nilai yang ada yang ingin kita yang akan yang nilai yang kita tentukan. Jika di sini memeriksa jika kursornya sama dengan nol, maka nilai nilai sebelumnya tidak ada. Berarti di sini tuh nilai pref nilainya yang kita cari itu tidak. Jika tidak ada, maka dia akan mungkin nilai sebelumnya tidak ada. Lalu di sini jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan melanjutkan kondisi ini, yaitu kita akan manggil create node karena kita membuat node baru dan akan berganti nama jadi new node. Jika new node-nya sama dengan nol, berarti kita tidak bisa membuat node. Lalu berlanjut ke kondisi setelahnya. Eh, Jika new node-nya tidak sama dengan nol, berarti new node-nya ada, maka di sini next new node, maka kursor next-nya akan menjadi next new node-nya. Lalu di kursor next-nya, dia akan menjadi new node-nya. Jadi kayak, kan di sini kursor, jadi kayak nanti kursor next-nya itu, dia akan menunjuk ke yang new node barunya. Jadi nanti yang ini akan menjadi new node barunya. Lalu di sini ada insert before, yaitu kita masukkan nilai sebelum nilai yang kita inginkan. Di sini kita menggunakan parameter head dan nilai, lalu next nilai. Di sini meriksa apakah head sama dengan nol. Jika head sama dengan nol, berarti di sini dia akan membuat node baru dan akan menjadi headnya. Jika nilai dari di sini kondisi if jika head value sama dengan next nilai, maka di sini manggil fungsi insert first, lalu menjadikannya head. Ber- mm. Jika di sini dan, dan lanjut ke kondisi berikutnya. Di sini headnya akan berubah menjadi kursor. Kita menggunakan variabel pembantu yang namanya kursor. Lalu pref kursornya sama dengan nol, pref kursor sama dengan nol. Di sini memeriksa apakah nilai yang kita di sini memeriksa kursor jika kursornya tidak sama dengan nol dan value dari kursor tidak sama dengan next nilai, maka dia akan terus berlanjut untuk mencari nilai yang kita inginkan. Dan lanjut ke kondisi berikutnya, jika kursornya tidak sama dengan nol, maka di sini dia membuat node baru, create node, lalu berubah menjadi nama new node, dan next new node-nya dia akan berubah jadi kursor. Lalu next pada pref kursornya, pada sebelum kursor, dia akan berubah jadi new node. Di sini fungsi untuk menampilkan nilai gunakan parameter head dan di sini head akan diubah menjadi nama n dan kita akan di sini akan menampilkan daftar nilainya. Di sini melakukan looping jika n tidak sama dengan nol, maka dia akan berjalan hingga n-nya sama dengan nol hingga atau hingga selesai. Di sini akan menghitung fungsi ini untuk menghitung count count atau jumlah dari node-nya. Nah, di sini akan menggunakan looping jika p-nya tidak sama dengan nol, dia akan berlanjut dan count-nya akan bertambah satu. Sehingga ditemukan berapa jumlah node yang sudah kita masukkan. Di sini ada fungsi delete all atau menghapus semua node yang ada. Di sini looping ketika headnya tidak sama dengan nol, maka headnya sama dengan temp. Ini variabel pembantu.
Jadi head text-nya akan menjadi head dan dia akan melepaskan tem yang ada dan semua note-nya telah dihapus. Dia akan menampilkan semua note yang dihapus. Lalu kita masuk ke fungsi utamanya. Eh, di sini ini menu untuk pilihan yang akan kita pilih. Lalu ada case satu. Jika kita milih case satu, dia akan menuju ke insert first. Jika case 2, dia akan menuju ke insert last. Jika kita pilih yang ketiga, dia akan menuju ke insert after. Dan jika kita pilih yang keempat, dia akan menuju ke insert before. Jika kita pilih yang kelima, dia akan menghitung jumlah note. Dan jika kita pilih angka 6, dia akan menghapus semua note yang ada. Lalu jika kita pilih angka 7, kita akan keluar dari menu tersebut. Kita coba run mode dia. Kita akan pilih nomor satu, masukkan nilai 20. Maka di sini, maka di sini akan tampil daftar nilai yang ada. Terus kita masukkan dua instruksi, masukkan nilai 90. Maka ini adalah headnya dan ini adalah tailnya. 20 adalah headnya dan 90 adalah tailnya. Kita masukkan insert after. Insert after berarti kita masukkan nilai dulu. Misal 30. Dan dia akan menampilkan masukkan nilai tersebut setelah kita milih angkanya setelah di angka 20. Maka notnya akan bertambah setelah angka 20. Kita coba nomor 4, insert before, masukkan nilai 40. Hmm, dia akan minta masukkan nilai tersebut sebelum kita akan masukkan angka 90, maka dia akan masukkan not barunya ke dalam ini sebelum angka 90. Kita coba hingga notnya terisi 10. 10, 20, ke 60, setelah 50, 3, 10, setelah 40, 4, pilih nomor 4, nomor 80, sebelum nilai 40 misalnya. Kurang dua lagi, nomor 4, insert before, berarti kita masukkan nilai 10 sebelum 20. Insert after, nomor 3, masukkan nilai 100, langkah 90. Nah, oke, jadi akan seperti ini. Berikutnya akan yang kita masukkan sesuai dengan apa yang kita pilih tadi. Kita akan coba nomor 5, maka nanti jumlah notnya 10. Sudah terhitung 10. Gitu. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang single English. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.